Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Yuliana dari Fakultas Dakwah Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam. Nah, kali ini saya mau membahas mata kuliah Ulumul Quran yang bertema ayat yang pertama kali turun. Penasaran? Check it out. Nah, mengenai pembahasan ayat yang pertama kali turun, di sini ulama berbeda pendapat. Menurut buku yang dikarang oleh Shimon Al-Qattan, ada 4 pendapat yang berbeda mengenai ayat yang pertama kali turun. Pendapat yang pertama, yaitu pendapat yang paling sahih mengenai ayat yang pertama kali turun. Dasar pendapat ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan bahwasanya ayat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Aisyah mengatakan ini sudah terbukti bahwasanya ayat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Pendapat yang kedua dari Jabir bin Abdullah. Beliau mengatakan bahwasanya surat yang pertama kali turun adalah surat Al-Mudaththir. Mengapa demikian? Nah, menurut sebagian ulama bahwasanya ketika Rasulullah meriwayatkan suatu hadis yang menceritakan bagaimana turunnya wahyu kepada Rasul, Jabir bin Abdullah ini hanya mendengar akhir dari apa yang Rasul sampaikan. Menurut hadis yang lengkap, Rasul mengatakan bahwa wahyu yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian Rasul datang ke Khadijah radhiyallahu anha untuk minta diselimuti. Kemudian disinilah Jabir baru datang menurut sebagian ulama. Kemudian Rasulullah menunggu wahyu yang datang. Lalu turunlah wahyu berikutnya, yaitu surat Al-Mudaththir. Dari sinilah Jabir mengatakan bahwa inilah wahyu yang pertama kali diturunkan. Hadis dari Jabir bin Abdullah ini, ulama mengartikan atau menjelaskan bahwasanya surat Al-Mudaththir merupakan surat yang pertama kali diturunkan secara penuh atau lengkap. Nah, untuk pendapat yang ketiga, ada yang mengatakan bahwasanya ayat yang pertama kali turun kepada Rasulullah adalah surat Al-Fatihah. Mungkin di sini juga dapat diartikan bahwasanya surat Al-Fatihah adalah ayat yang turun pertama kali secara lengkap atau penuh. Dan untuk pendapat yang keempat atau yang terakhir, ada yang mengatakan bahwasanya ayat yang pertama kali turun adalah Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa demikian? Karena Bismillah ikut turun mendahului setiap surat. Nah, dari 4 pendapat yang sudah saya jelaskan tadi, pendapat Aisyah lah pendapat yang paling kuat, yang paling sahih dan paling masyhur. Karena jelas, Aisyah merupakan periwayat hadis yang sangat sahih. Dan pendapat ini sudah sangat masyhur bahwasanya ayat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Adapun pendapat Jabir bin Abdullah dapat diartikan bahwa surat Al-Mudaththir merupakan surat yang diturunkan secara penuh atau lengkap pertama kali. Adapun pendapat ketiga dan pendapat keempat, dasar pendapat ini diriwayatkan dari hadis mursal atau munqati, yang berarti hadis tersebut tidak kuat. Jadi, ayat yang pertama kali diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1 ayat 5. Jadi, ada beberapa manfaat atau keutamaan mengetahui ayat yang pertama kali turun. Yang pertama, agar lebih menghayati setiap ayat. Faidah atau keutamaan ini khususnya untuk para sahabat, untuk mengetahui kapan, di mana,
Dan untuk apa ayat tersebut diturunkan? Yang kedua, untuk mengetahui rahasia perundangan-undangan Islam. Dan yang ketiga, yaitu untuk mengetahui ayat nasikh dan mansukh. Ayat nasikh adalah sebutan untuk ayat yang menghapuskan ayat lain yang turun sebelum ayat tersebut. Sedangkan mansukh adalah sebutan untuk ayat yang terhapus dengan turunnya ayat yang lebih baru. Jadi, itulah beberapa faedah atau keutamaan mengetahui ayat yang pertama kali turun. Semoga bermanfaat ya. Itulah pendapat-pendapat mengenai pembahasan ayat yang pertama kali turun menurut buku yang dikarang oleh Syekh Mana Al-Qattan. Jadi, kita semua sudah tahu ya bahwa ayat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sampai bertemu kembali ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.